Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Bayu Sulistyo, program studi Teknik Elektro angkatan 2019 kelas C. Dalam hal kali ini saya akan membahas di bab 5 tentang hukum Biosafat. Apa itu hukum Biosafat? Hukum Biosafat adalah proses terbentuknya medan magnet di sekitar alur listrik dengan penekanan penggunaan hukum Biosafat untuk menentukan medan magnet tersebut. Hukum Biosafat juga berkaitan dengan kemagnetan yang di bab sebelumnya, seperti kawat arus listrik, hukum Lorentz, dan kemagnetannya. Dan selanjutnya, hukum Biosafat dapat menentukan besarnya medan magnet di sekitar arus listrik. Misalnya, kawat konduktor yang dialiri arus listrik, kawat tersebut memiliki panjang, maka arah dl atau notasi vektor sama dengan arah arus. Kuat medan magnet dihasilkan oleh elemen dl yang diberikan oleh hukum Biosafat tersebut. Dengan rumus dB sama dengan mu O per 4V dikali I dl kali R vektor R pangkat 3. Dan bisa dibilang mu O ini disebut juga permeabilitas magnetik vakum, yaitu 4V 10 min 7 Tm per Ta. Akan semakin sederhana bentuk kawat, maka juga akan semakin sederhana mengintegralkannya dan relatif lebih mudah. Ada selanjutnya medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Akan ditemukannya apabila medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kawat lurus panjang, sebelum mengintegralkan maka harus menyederhanakan dulu rumus yang sebelumnya, yaitu rumus hukum Biosafat tersebut, dan akan menjadi perkalian silang seperti dl vektor kali R vektor sama dengan dl R sin theta, dengan theta yaitu adalah sudut antara vektor dl dan vektor R. Akan ada dua ruas kiri dan ruas kanan, maka harus menyatukan dua variabel menjadi satu. Untuk variabel sebelah kiri A per R sama dengan sin theta, selanjutnya mencari diferensial dl di ruas kiri dengan rumus dl sama dengan A d cos theta per sin theta min cos theta d sin theta per sin kuadrat theta. Selanjutnya disubstitusikan R dan dl, maka diperoleh dB sama dengan mu O per 4V I min A d theta per sin kuadrat theta dikali sin kuadrat theta per A kuadrat dikali sin theta. Ruas ini mengandung theta, maka bisa diintegralkan. Apabila tidak ada theta, maka tidak akan terjadi integral. Selanjutnya, menentukan batas-batas integral dalam magnet total yang dihasilkan kawat, yaitu dengan persamaannya B sama dengan mu O per 4V dikali I per A integral 0 derajat sampai 180 derajat sin theta d theta. Dengan demikian, dapat arah medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan oleh aturan putarannya. Selanjutnya yaitu ada medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Apa itu? Bisa dikatakan cukup rumit karena menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kawat lurus yang panjangnya berhingga ada berupa variabel untuk menentukan kuat medan magnetnya di posisi sejajar ujung kawat, yaitu ada berupa L, dl, L min L sama dengan alfa per tan theta, R dan P. Kuat medan magnet alfa sudut theta dengan variabel di atas, maka disubstitusikan sehingga mendapat persamaan, yaitu dB sama dengan mu O per 4V kali I per A kali sin theta d theta. Ketika elemen dl berada di ujung kiri, kawat sudut yang dibentuk theta M yang memenuhi apabila berada di ujung kawat, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat dan jadi batas integralnya, yaitu 90 derajat sampai theta M. Selanjutnya yaitu ada kuat medan magnet yang dihasilkan dari potongan kawat dengan persamaannya, yaitu B1 sama dengan mu O per 4V kali I per A kali B per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat.
Untuk menentukan kuat medan magnet pada posisi sembarang di sekitar kawat yaitu dengan persamaan B2 sama dengan mu O per 4V dikali I per A dikali LO min B per akar dari A kuadrat ditambah LO min B kuadrat, dan dapat menghasilkan medan total di titik pengamatan dengan persamaannya yaitu B sama dengan B1 ditambah dengan B2. Nah, lanjut juga ada perbedaan dengan perpotongan kawat panjang dan kawat pendek, maka kawat panjang ialah dengan persamaannya B1 sama dengan mu O per 4V dikali I per alfa dikali LO ditambah panjang kawat akar dari A kuadrat ditambah LO ditambah B kuadrat. Sementara kawat pendek ialah B2 sama dengan mu O per 4V dikali I per A dikali panjang kawat per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, menyatakan bahwa arah medan yang dihasilkan dari potongan kawat pendek berlawanan dengan kawat panjang. Karena arah arus dalam dua potongan, maka medan total dapat dinyatakan dengan B sama dengan B1 tambah B2. Selanjutnya itu ada medan magnet oleh cincin. Dari bentuknya saja, cincin tersebut berbentuk geometri, memungkinkan menentukan medan magnet dengan cukup mudah dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Lebih tepatnya, menghitung kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin. Misalnya, jari-jari A dialiri arus pusatnya berada pada jarak B dari pusat cincin. Besar medan magnet di titik P atau P juga disebut kuat medan magnet dihasilkan oleh elemen cincin sepanjang DL dengan rumus dB sama dengan mu O per 4V dikali I dikali DL sin theta per R kuadrat DL selalu tegak lurus sehingga R sama dengan 90 derajat dan theta sama dengan 1. Dengan demikian persamaannya yaitu dB sama dengan mu O per 4V dikali I dikali DL per R kuadrat. Komponen tegak lurus sumbu memiliki besar sama tetapi arah tepat berlawanan, maka komponen tersebut saling meniadakan. Jadi, menentukan kuat medan magnet total pada komponen sumbu sejajar menjadi B sama dengan mu O per 4V dikali I per R kuadrat kali sin alfa integral DL sama dengan mu O per 4V dikali I per R kuadrat sin alfa kali 2V alfa sama dengan mu per 2 kali I per A kali A per R kuadrat kali sin alfa. Titik pusat di lingkaran didapatkan alfa sama dengan 90 derajat sehingga persamaannya yaitu B sama dengan mu O per 2 kali I per alfa. Karena bentuk cincin yang melengkung, maka superposisi medan magnet yang dihasilkan elemen-elemen seperti pada pola ini. Medan magnet oleh busur lingkaran berarti menentukan cincin yang melengkung. Maka superposisi medan magnet kurang dari setengah lingkaran dihasilkan oleh setengah lingkaran medan tersebut diperoleh dari mengintegralkan pada persamaan sebelumnya. Di medan magnet oleh cincin, kuat medan magnet total searah sumbu yaitu dengan persamaan dB medan total searah sumbu sama dengan integral dB sin alfa. Selanjutnya yaitu tiap elemen unsur tidak memiliki pasangan diametris yang menghasilkan komponen medan horizontal yang saling meniadakan. Lalu menentukan kuat medan magnet arah tegak lurus sumbu yaitu dB arah tegak lurus sumbu sama dengan integral dB cos alfa. Untuk yang sekarang memiliki pasangan diametris maka menghasilkan arah horizontal yang sama besar tetapi berlawanan arah, maka medan magnet arah horizontal adalah dB arah horizontal sama dengan integral dB cos alfa. Jika terbentuk lingkaran penuh maka medan total horizontal 0 solenoid yaitu 0 solenoid. Selanjutnya itu solenoid yaitu merupakan lilitan kawat berbentuk pegas panjangnya tak berhingga. Jumlah lilitan dalam solenoid dinyatakan Dn sama dengan Ndx. Dipandang sebagai sebuah cincin yang besar arus maka persamaannya di DL
sama dengan IDN sama dengan IN dx. Maka berkaitan dengan cincin akhirnya diperoleh mengkaitkan oleh medan magnet oleh cincin hasil. Persamaannya yaitu dB sama dengan mu O per 2 dikali dl per alfa sin pangkat 3 alfa. Dan selanjutnya ada beberapa batas integral solenoid. Karena tak berhingga maka ada batasannya. Dengan demikian medan magnet total yang dihasilkannya di pusat solenoid yaitu dengan persamaan B sama dengan min integral O derajat dan 108 sampai 180 derajat mu O per 2 IN sin alfa D alfa sama dengan min mu O per 2 IN integral 0 derajat sampai 180 derajat sin alfa. Selanjutnya ada arah kutub solenoid. Apabila berbentuk S maka kutub selatan, apabila berbentuk N arah utara karena utara itu north. Terus selanjutnya ada medan magnet tepi solenoid. Nah, yang panjangnya berhingga yaitu LO, maka persamaannya A per LO min X sama dengan tan alfa, lalu didiferensialkan ruas kiri dan kanan maka min dx sama dengan min A per tan alfa. Batas integralnya yaitu dari alfa sama dengan alfa M sampai alfa sama dengan 90 derajat dengan alfa M memenuhi tan alfa M sama dengan A per LO. Jadi kuat medan tepinya ialah dengan persamaan B sama dengan integral alfa M sampai 90 derajat mu O per 2 IN sin alfa D alfa sama dengan mu O per IN alfa M sampai 90 derajat sin alfa D alfa. Kuat di ujung solenoid yaitu dengan persamaannya B sama dengan 1 per 2 dikali mu N LO per akar dari A kuadrat tambah LO kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kuat medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid dapat dipandang seolah-olah memiliki dua solenoid, yaitu solenoid B, satu solenoid LO min B. Maka solenoid B persamaannya itu B1 sama dengan 1 per 2 mu O NLB per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dan solenoid panjang LO min B persamaannya yaitu B2 sama dengan 1 per 2 mu O NL kali LO min B per akar dari A kuadrat tambah LO min B kuadrat. Dengan demikian pada titiknya menjadi B sama dengan B1 tambah B2. Kuat medan magnet pada jarak tertentu dari tepi. Solenoid mempunyai seolah-olah ada dua solenoid. Satu solenoid memiliki panjang LO tambah B dan solenoid satunya lagi memiliki panjang B. Dengan arus yang mengalir dari dua solenoid memiliki arah berlawanan medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid LO tambah B dikurang kuat medan magnet panjang B. Kuat medan magnet yang dihasilkan solenoid yang panjangnya LO tambah B yaitu B1 sama dengan 1 per 2 dikali mu O NL kali LO tambah B akar dari A kuadrat tambah kali LO tambah B kuadrat. Sedangkan panjang B yaitu sama dengan 1 per 2 kali mu O NLB NLB per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan demikian medan total adalah B sama dengan B1 tambah B2. Medan magnet dalam toroid yang selanjutnya itu seperti hanya solenoid tetapi ujungnya digabungkan, maka bentuknya itu dinamakan toroid. Jadi sepertinya ya berbentuknya solenoid namun ini digabungkan. Jadi kuat medan magnet dalam toroid sama dengan kuat medan magnet dalam solenoid ideal. Jadi kuat medan magnet toroid itu dengan persamaan B sama dengan mu O NL dengan jumlah persatuan panjang dan I arus mengalir pada kawat toroid. Kuat medan magnet luar toroid adalah 0, sama halnya dengan solenoid. Selanjutnya ada beberapa contoh yaitu dua kawat dan gaya antar dua kawat bersisi. Yang pertama yaitu dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik dalam arah yang sama. Jika dilihat pada gambar, maka tentukan dahulu B1 dan B2 yang dihasilkan oleh I1 dan I2 dengan cara
hukum biasa part tersebut dengan rumusnya B1 sama dengan μO per 2V kali I1 per A, dan B2 sama dengan μO per 2V kali I2 per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Penjumlahan dengan menggunakan jajar genjang yaitu B sama dengan akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2 kali B1 cos theta. Dengan demikian cos theta yaitu A per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada gaya antar dua kawat berarus listrik. Watt medan magnet dihasilkan dari kawat berarus I1 di lokasi kawat berarus I2 adalah dengan persamaannya yaitu B21 sama dengan μO per 2V kali I1 per A. Sehingga kawat I2 dialiri arus listrik, maka adanya gaya Lorentz pada kawat tersebut saling tegak lurus. Sehingga gaya Lorentz yaitu dengan persamaannya F21 sama dengan I2 kali B21 kali L2. Yang terakhir yaitu ada definisi 1 ampere. Dua kawat sejajar dialiri arus listrik didefinisikan arus 1 ampere. Misalkan dua kawat sejajar dialiri arus listrik yang tepat sama, maka I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah F21 sama dengan μO per 2V kali F kuadrat per A. Maka dapat didefinisikan arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat adalah 2 kali 10⁻⁷ per M. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan yang saya rangkum hanya segitu dari bab 5 ini. Mohon dimaklumi atas kekurangannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan. Mohon maaf dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.